Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Triananda. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat cara penginstalan aplikasi English Lite versi source code serta entry data katalog ASR2, RDA, dan Mark 21 serta cara entry keanggotaan, entry peminjaman dan pengembalian buku, dan cara penghapusan exam melalui ini slide. Nah, ini slide sendiri adalah sistem otomatis yang dibuat ini slide sendiri adalah sistem otomatis berbasis open source yang dikembangkan oleh Perpusnas yang hampir sama dengan Slim, hanya berbeda dalam fitur dan tampilan saja. Ini slide hampir sama dengan Slim, yaitu ada dua versi, yaitu portable dan source code. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah. Pertama, kita cari ini slide. Lanjut, kita ekstrak ini slide source code. Kita pilih extract file. Di sini kita klik local C. Kita pilih exam. Exam yang ini ya. Kalau exam yang satu ini adalah exam Slim. Kita cari htdoc. Oke. Kita tunggu penginstalannya. Kita tunggu penginstalannya agar tidak bertumpuk dan membuat masalah di pas pemanggilannya. Nah, sekarang kita buka exam untuk melihat apakah pengekstrakan kita berhasil. Saya buka htdoc. Maka kalau seperti ini, maka pengekstrakan kita berhasil dan kita ganti namanya, hilangkan 3 agar mempermudah dalam pemanggilannya nanti. Lanjut, kita buat database. Kita klik localhost. Kita klik phpMyAdmin. Kita buat database. Ini slide. Nah, sudah ada database ini slide. Nah, langsung saja kita import datanya. Kita pilih file dari database kosong tadi, tetapi lebih baik kita ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak here saja. Nah,
Langsung saja kita masuk ke database. Ini slide. Nah, buka. Langsung kirim. Nah, langsung saja kita ke exam untuk mengedit bagian dalam htdocs di bagian ini slide tadi. Kita pilih, kita cari common. Langsung saja kita pilih config. Main lokal. Nah, aplikasi ini dibuka dengan Notepad. Aplikasi ini dibuka menggunakan Notepad, jadi kita download terlebih dahulu Notepad-nya. Mana ya? Kita download. Ya. Oke. Next. I agree. Next. Next. Stop. Finish. Mengeditnya dengan menghilangkan V3. Nah, dan ini 9 ini diganti dengan 6. Langsung kita simpan. Saja kita panggil aplikasi ini slide-nya dengan cara kita buka browser, kita klik localhost, garis miring, InliSlide. Enter. Nah, kalau seperti ini tandanya penginstalan kita telah berhasil. Untuk bagian masuk ke bagian admin atau administrator dari Perpusnas, maka kita klik menu back office. Jangan karena tidak tahan galak diam. Nah, seperti yang dijelaskan, kalau passwordnya tuh ini slide dan seperti yang dijelaskan, namanya adalah ini slide dan passwordnya adalah ini slide sama dengan. Pilihannya ada 2, kita pilih saja perpustakaan pusat, sign in. Nah, kita sudah masuk ke halaman administrator dari Perpusnas. Dan ini adalah menu-menu untuk membantu pustakawan dalam melakukan tugasnya. Nah, saya ingin membuat entry data katalog melalui RDA di ini slide. Langsung saja kita klik katalog. Entry katalog RDA. Nah, tidak jauh berbeda dengan Slim. RDA hanya berbeda dalam fitur, yaitu dia dilakukan secara manual.
Eh, yang pertama kita cari, kita tulis saja manajemen perpustakaan. Anak judul kalau ada, penanggung jawab Sutarno. Variasi bentuk ini misalnya kayak Harry Potter yang awalnya judulnya adalah Harry Potter yang pertama judulnya adalah Harry Potter and the Philosopher's Stone. Untuk kepentingan marketing, mereka ganti menjadi Harry Potter and the Sorcerer's Stone dengan pembahasan yang sama, tapi judul yang berbeda. Nanti kalau misalnya kita buat judul yang baru, maka judul yang lama di sini. Judul asli, contohnya tuh kayak film atau komik yang berada di bahasa yang lain gitu. Dengan bahasa yang lain atau judul yang berbeda gitu. Jadi judul aslinya di sini. Judul seragam ini adalah kesepakatan pustakawan dalam menentukan judul untuk buku yang memiliki variasi judul yang beragam agar mempermudah pemustaka dalam pencarian. Utama Sutarno, tambahan jika ada, tempat Yogyakarta, nama Gramedia, tahun 2023. Jumlah halaman. Nah, pembeda antara RDA dan ASR2 atau SLIM, kalau di RDA tidak ada persingkatan dan tidak ada titik. Sedangkan di SLIM itu tuh disingkat dan diberi titik. Nah, ini yang untuk RDA. Di bagian ilustrasi, di bagian SLIM yaitu disingkat dan dikasih titik, sedangkan di RDA langsung saja ilustrasi tanpa disingkat. Kalau ada warna boleh dikasih. Dimensi sama dengan ASR2. Bahan sertaan kalau ada. Jenis isi. Kalau di SLIM mereka memiliki beberapa fitur yang langsung ada. Sedangkan di sini kita harus mengetik manual teks karena dia buku jadi dia teks. Jenis media tanpa perantara. Jenis wadah volume tergantung apa yang kita input. Edisi. Nah, kalau di RDA tulisannya seperti ini dan untuk SLIM seperti ini. Subjek, perpustakaan. Jadi kalau dia 2 bisa ditambahkan. Nomor klasifikasi 025. Di sini dia langsung muncul. Kalau di SLIM kita harus mengetik yang bagian judul dan nama secara manual.
Catatan kalau ada bahasa Indonesia, bentuk karya, bukan fiksi. Nah, ini umum. Tampilkan di opak, simpan. Kita bisa melakukan bagian koleksi, cover, dan konten digital seperti yang kita buat tadi. Langsung anggap saja bagian yang 3 ini sudah selesai, kita klik selesai. Nah, maka sudah ada hasil dari RDA yang kita buat seperti ini. Tidak ada yang disingkat. Mengentry data katalog, kita coba entry keanggotaan. Itu entry anggota, klik. Nah, entry anggotanya lebih banyak daripada Slim, maka dan member number-nya otomatis. Jadi di sini nanti dia akan memberikan angka random untuk perpustakaan ini. Jadi kalau kalian mau manual, jadi jika kita pengen manual untuk kayaknya perpustakaan sekolah atau kampus, maka kita cari di bagian administrasi, kita cari pengaturan keanggotaan, kita cari entry keanggotaan. Nah, di sini kita klik manual agar kita bisa menentukan angka yang kita mau. Langsung saja ke keanggotaan. Dan kita sudah bisa mengisi number sesuai dengan yang kita mau. Kita klik saja 1, 2, 3, 4. Identitas, kartu mahasiswa, nomor identitas sama aja, 1, 2, 3, 4. Nama lengkap, Marsha Tri Anda. Tanggal lahir 12 kita klik yang ada bintang-bintang. Jenis kelamin perempuan, jenis keanggotaannya ini penting untuk nanti menentukan kayak pembayaran dari hasil peminjaman yang tidak langsung tepat waktu, peminjaman yang tidak tepat waktu atau denda. Kita klik aja mahasiswa. Status keanggotaannya aktif saja agar bisa meminjam. Langsung saja kita simpan. Setelah kita simpan, maka lebih banyak lagi untuk setelah disimpan, lebih banyak lagi detail dari keanggotaan yang harus diisi. Kayak contohnya foto anggota, data pelanggaran, data peminjaman, data perpanjangan, dan karena kita sudah berhasil membuat entry katalog RDA dan AASR2, jika kita ingin membuat versi Mart, maka kita cari di katalog, kita klik entry katalog RDA, pilih tampilan format Mart, tampilkan form Mart. Nah,
inilah hasilnya. Mark itu adalah mark itu adalah angka atau tag untuk mempermudahkan dalam pertukaran buku atau katalog antar perpustakaan pustakawan. Pertama, kita isi unsur data yang panjangnya tetap. Isi asal share. Oke. ISBN 9 kalau ada dan sumber bahasa dari utama menteri dan lagi judul pengantar ini pengantar yang perpustakaan judul pengantar ilmu perpustakaan judul kalau ada pernyataan tanggung jawab periode saja data edisi is terbit Jakarta itu 1991. Oke, deskripsi visi dimensi satu sampai oke jenis konten video TP tanpa
Langsung saja kita tampil opak, simpan. Hasil. Selesai. Nah, sudah ada RDA versi AACR2, RDA, dan PARC. Dari saya, terima kasih. Karena kita telah melakukan entry katalog ASR2 dan RDA, dan kita sudah melakukan juga entry keanggotaan, maka kita langsung saja melakukan entry peminjaman. Langsung saja kita cari sirkulasi, kita klik entry peminjaman, kita panggil pustaka kita tadi. Nah, kita cari buku yang mau kita pinjam. 001. Oke. Nah, ini buku yang telah kita pinjam. Kita klik yang kedua, 002. Oke. Nah, kita sudah berhasil meminjam 2 buku, tanggal peminjamannya, dan jatuh temponya. Kalau kita simpan, langsung kita simpan. Di sini telah ada tanggal peminjaman, jatuh tempo, dan keterlambatan. Kalau kita terlambat sehari, maka ini berkurang. Berkurang tergantung kapan terakhir jatuh temponya. Dan kita juga bisa melihat cetak slip peminjaman. Di sini sudah ada nomor berkode, judul, tanggal harus kembalian, ada nomor anggota, nama, dan tanggal transaksi. Dan ada peminjam dan petugas. Kalau tidak berguna untuk saat ini, kita batalkan saja. Begitu juga dengan cetak struk peminjaman. Kita langsung saja ke bagian entry data pengembalian. Entry perpanjangan juga ada di sini untuk kalau kita butuh perpanjangan, kita klik yang ini. Entry pengembalian seperti tadi 001. Maka kita batalkan agar bisa dikembalikan. Kok batalkan sih? Klik 001. Oke. Nah, kita kategorikan koleksi. Langsung saja kita simpan. Coba kita cetak slip pengembalian. Nah, kita sudah berhasil mengembalikan buku dengan tanggal dan jatuh tempo, keanggotaan. Batalkan saja. Dan begitu juga dengan cetak struk. Selesai. Kita coba juga dan ini hasil dari pengembalian. Ada nomor transaksi, dan nomor anggota, dan nama. Entry pengembalian, kita coba yang kedua. Langsung simpan saja. Nah, kita telah berhasil
mengembalikan buku. Kita klik daftar pengembalian. Sudah ada 2 buku yang berhasil kita kembalikan, maka hasil dari peminjaman dan pengambilan buku kita telah berhasil. Untuk langsung saja, karena kita telah berhasil melakukan entry data katalog ASCR dan MTA, dan entry keanggotaan, entry peminjaman, dan entry pengembalian. Langsung saja kita keluar. Jangan lupa matikan exam, stop untuk keduanya, pastikan mereka berhenti. Kita cari exam. Untuk kalian yang ingin belajar ulang cara penginstalan aplikasi IniSlide versi source code atau portable, kalian tidak boleh menghapus seperti biasa. Kalian harus buka exam, kalian cari uninstall exe. Klik ya. Yes. Ya. Dan kita tunggu penginstalan. Oke, kalau sudah komplit, oke. Nah, examnya sudah hilang, tapi kan examnya sudah hilang dan kalian bisa mendownload seperti biasanya. Itulah hasil dari tutorial singkat saya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Sekian dari saya. Terima kasih.